saya pribadi atas nama Ailuna Putri atau bisa dibilang Lucinta Luna, saya mau minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia yang ada di sini. Saya cuma mau agar permohonan maaf saya dimaafkan oleh kalian, teman-teman, keluarga saya, teman-teman artis juga. Dan saya sangat berterima kasih kepada semua bapak-bapak polisi Jakarta Barat yang udah melakukan penangkapan kepada saya. Semoga dari sini saya bisa menebus dosa dan juga saya bisa menyesali apa yang saya lakukan. Ya nggak apa-apa, capek doang. Capek, tapi emang tadi sempat pingsan. Tapi tadi sempat pingsan gimana tuh Kak? Ya namanya orang capek. Kalau kondisi yang saya lihat terakhir ya, ketika tadi mau jalan ke mobil, mau dikembalikan lagi ke tempat khusus di Polda Metro Jaya, itu jalan kaki. Artinya tidak dipapa, tidak diapa, artinya sehat gitu ya. Kalau soal yang lain, ya mungkin karena kecapean dari kemarin diperiksa terus. Yang saya dengar ya udah kecapean gitu aja. Kalau di nama depresi itu kembali lagi ya, kalau kita lihat orang ditanya dengan depresi mungkin mengaku demikian atau ngomong yang demikian, tapi untuk melihat secara fisik kami ini masih sulit melihatnya karena masih sering tertutup ya dengan masker. Intinya sehat kok beliau. Sehat, jadi kooperatif dia untuk melaksanakan beberapa kegiatan pemeriksaan maupun pengembangan itu kooperatif. Jadi kalau kita juga tidak melihat adanya untuk depresi dan lain sebagainya, kita tidak lihat. Memang dia dalam 6 bulan ini yang sebenarnya kalau teman-teman tahu lihat sosial media sendiri kan ada yang orang-orang yang membuli dia itu yang selalu intens sangat intens membuli Lucinta. Saking depresinya dan dia butuh obat itu. Itu makanya Abbas kan dari si Abbasnya kan sampaikan apa kata-katanya tuh. Kamu bisa nggak pakai obat itu. Nggak pakai obat itu. Rasanya sedih, ya karena kalau memang itu matanya adalah posisinya seperti itu, dan sayangnya adalah mulutnya dalam posisi yang enjoy atau yang discuss ini. Saya selalu konstan kalau sedih kaitannya dengan depresi, selalu posisinya mulutnya ketutup. Jadi saya selalu identik dengan atau sedih itu selalu mulutnya pasti posisi tutup. Kalau ini pun tegang, ketegangan ini nggak cuma tegang di sini aja, bukan di muka, tapi di seluruh badannya biasanya akan cukup tegang dan intens. Apakah ini tegangnya karena hal apa? Nah itu yang perlu dicek dan klarifikasi lagi sih Mas. Sayangnya ini kan kalau kita perhatikan videonya bukan video utuh 1 menit. Videonya adalah cukup potongan ini disambung lagi, diimpos lagi, kira-kira seperti itu. Kalau ngelihat misalnya memang posisi orang depresi atau depres, biasanya orang yang akan cenderung lebih tidak banyak bergerak. Itu orang depresi, artinya dia akan lebih cenderung lebih banyak diam. Dan kejadiannya kan diambilnya cukup singkat. Kenapa nggak diambilnya durasinya cukup panjang, artinya tanpa dipotong, tanpa ini, jadi dia istilahnya masih original pengambilan gambar gitu. Jadi kan kelihatan.
apakah itu dari dokter atau tidak, nanti kelengkapannya kembali lagi tetap kepada penyidik. Nanti kita tanyakan juga nggak ada masalah, kan itu yang latar belakangnya ya. Dari itu aja sudah diungkapkan, saya rasa sudah publish, itu sudah dijelaskan semua. Abbas kayaknya masih di sini ya, jadi masih dalam proses tentunya, masih nunggu juga perkembangan bagaimana kelanjutannya si Abbasnya. Masalah gini, dia belum tentu bisa tiap waktu ke dokter kan, dengan kesibukannya dia juga. Dia kan kemarin baru, kalau salah kejadian ini setelah dia pulang dari Bali. Dia baru pulang dari Bali, besoknya kejadian ini. Dan memang dia belum sempat ke dokter. Selama ini kalau dia ke dokter ya pasti ada. Tapi kan kalau resep kan langsung diambil kalau di apotek. Tidak boleh disimpan kan. Kan tidak boleh di copy terus kan, nggak boleh kalau resep dokter. Apalagi obat ini kan obat yang kalau saya bilang tidak boleh beredar di segampang itu. Ayo, satu, dua. Oke, ya kasihan ya. Kasihan Sefi kan? Sayang Sefi kan? Oke. Here we go. Selamat jalan. Bye Sefi, we love you Sefi. Oke. Ya. Thank you. Silakan untuk bergeser dulu. Ya, bergeser dulu. Oh, Kami dari pihak keluarga, terutama Mbak Karen dalam hal ini, meminta kepada pihak kepolisian agar bisa dilakukan segera diotopsi jenazah tersebut untuk mengungkap misteri kematian dari putrinya Mbak Karen ini. Yang pertama itu masalah otopsi, bahwa perlu kami sampaikan otopsi itu memang sudah siap kami lakukan sejak awal. Ya. Namun ternyata ada informasi bahwa dari pihak Karen pada saat itu tidak mau, ya, sehingga itu pun yang kami ambil pada waktu itu ya. Sehingga kami sudah area waktu itu membuat surat untuk tidak dilakukan otopsi, ditandatangani juga oleh Karen, jadi bersama-sama. Karena sikap Arya pun dari sejak awal ya terbuka sama pihak penyidikan ya. Jadi penyidikannya ini juga sudah berlangsung dengan baik. Artinya penyidik sudah mem-BAP Arya itu cukup intensif lah. Kemudian terjadi perkembangan bahwa ada kecurigaan ya, masalah jatuh, benarkah kematian itu disebabkan oleh jatuh. Jadi hal-hal seperti itu yang simpang siur, akhirnya klien kami tadi bicara, ya udah kita setujulah melakukan otopsi, nggak ada masalah. Semua CCTV kami harap itu bisa dibuka ya, diperlihatkan, dan jangan cuma hari itu aja. Hari sebelum-sebelumnya juga, supaya tergambar nanti bagaimana hubungan antara bapak sama anak ini gitu. Apakah ada, dan silakan aja ditanya sama saksi-saksinya juga. Saya sangat percaya bahwa kepolisian ini bekerja sangat luar biasa. Saya percayakan sepenuhnya kepada kepolisian. Kejadian ini sangat menjadi pukulan keras lah buat keluarga Arya juga gitu. Jadi ya bukan cuman keluarga Karen saja yang sedang berduka, cuman keluarga Klevrot juga sedang merasakan hal yang sama. Jadi kalau misalnya saya melihat dua-duanya ini ya korban gitu loh. Jadi bukan hanya Karen yang sedih, Arya juga sedih.
ya. Arya juga sedang hancur hatinya gitu. Nggak apa-apa, pulang. Ada kelalaian ya, tanggapannya seperti apa? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.